Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sekarang masuk ke halaman 54. Masih di dalam pembahasan ciri-ciri fi'il ya. Kemarin kita masuk ke dalam pembahasan wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa sawfa wa ta'i ta'nis as-sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismu wa la dalilul fi'li. Imam Ibnu Al-Ajurrum rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimah jurmiyahnya mengatakan wal fi'lu, dan fi'il itu yu'rafu bisa diketahui biqad dengan huruf qad, wasin dan sin, wasaufa saufa, wa ta'i ta'nis as-sakinah dan ta'nis yang sukun. Nah, kita kemarin sudah sampai halaman ke-54 terkait dengan ciri pertama yaitu ta'u ta'nis as-sakinah. Nah, sekarang yang paling bawah ma dalalatu dukhuli qad 'ala al-madi wal mudhari'. Ya, itu halaman 54 bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma apa dalalatu makna duhu atau penunjukan makna dukhuli qad, masuknya qad, alal madi kepada fi'il madi, wal mudhari dan kepada fi'il mudhari. Jadi apa penunjukan makna ketika masuknya qad kepada fi'il madi dan mudhari? Ini penting. Al-jawab, jawabnya idza dakhalat qad, apabila qad itu masuk alal fi'il madi kepada fi'il madi, afadat berfaidah itu qad at-taukid, yaitu satu taukid penegasan, wa tahqiq dan kepastian. Ya. Jadi apabila qad masuk ke dalam fi'il madhi, maknanya adalah taukid penegasan atau at-tahqiq kepastian, pemberian kepastian. Ya, mithlu qaulillahi azza wa jalla, seperti firman Allah tabaraka wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Laqad sungguh radiyallahu Allah meridhai 'anil mu'minin orang-orang yang beriman. Maka qad di sini berfaedah taukid penegasan dan at-tahqiq kepastian. Maksudnya pasti. Allah itu sungguh, Allah itu pasti meridhai orang-orang yang beriman. Jadi umumnya apabila qad masuk ke dalam fi'il madhi itu berfaedah taukid penegasan atau juga bisa berfaedah at-tahqiq, ya, kepastian. Dan sebagaimana dia adalah huruf taukid, ya, maka fungsinya adalah untuk menghilangkan keraguan-raguan dari lawan bicara. Kalau kita katakan qoma Zaidun, Zaid berdiri, kepada lawan bicara kita. Bisa jadi lawan bicara kita tadi habis lewat Zaid dan melihat Zaid itu tidak dalam keadaan berdiri, tapi dalam keadaan tidur. Nah, sedangkan kita yang tadi lihat barusan banget itu Zaid berdiri. Nah, ketika kita sampaikan qoma Zaidun, Zaid berdiri, lawan bicara kita kan ragu, oh tadi saya lihat lagi tiduran. Maka untuk menghilangkan keraguan ini kita kasih qad. Jadilah qad qoma Zaidun. Sungguh Zaid itu telah berdiri. Jadi hilanglah keraguan dari lawan bicara kita. Nah, amma adapun idza apabila dakhalat masuk qad itu alal fi'lil mudhari kepada fi'il mudhari, fa innaha maka sesungguhnya itu qad tufidu berfaedah at-taqlil, kadang-kadang, au at-taksir, sering,
Sedangkan kalau qad masuk ke dalam fi'il mudhari, maka maknanya bisa at-taqlil kadang-kadang, bisa at-taktsir sering. Tergantung nanti siyakul kalam, konteks kalimat yang menunjukkan kepada apa yang diinginkan dari qad di sini. Apakah kadang-kadang ataukah sering. Misal qad yajudul bakhilu, qad yajudul karimu. Nah, faqad fil mithal awal, maka qad dalam contoh yang pertama yaitu qad yajudul bakhil tufidu taklil, berfaedah kadang-kadang. Kenapa? Karena al-bakhil. Al-bakhil itu orang yang jarang untuk bersedekah atau jarang memberikan uang kepada orang lain. Maka ketika ada qad yajudu, terkadang dermawan, al-bakhil itu bakhil, maka di sini bermakna kadang-kadang. Jadi terkadang orang bakhil itu juga dermawan. Karena konteks kalimatnya di situ yajudu yaitu dermawan masuk ke dalam kata al-bakhil, ya. Masuk dalam kata al-bakhil. Wa tufidu fil mithalil akhar. Dan qad itu berfaedah dalam contoh yang lain. Yang terakhir, at-taksir, sering. Kenapa? Karena al-karim. Al-karim itu dermawan. Orang dermawan itu gak mungkin kita terjemahkan terkadang orang dermawan itu dermawan. Gak nyambung. Maka yang betul apa? Sering sekali orang dermawan itu dermawan. Gitu ya. Memberikan uang kepada orang lain. Jadi di sini tergantung siyakul kalam, konteks kalimat yang sedang dihadapi. Amma qaulullahi azza wa jalla, adapun firman Allah taala, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Nah, di sini muskil. Qad masuk ke dalam fi'il mudhari yaitu ya'lamu. Yang mana kalau qad itu kan maknanya kadang atau sering. Tapi di sini fa'ilnya Allah. Gak mungkin kan kita mengartikan Allah sering mengetahui. Berarti ada momen Allah gak mengetahui dong. Atau Allah kadang-kadang mengetahui, apalagi berarti Allah seringnya tidak mengetahui. Yaitu kan mustahil ada pada diri Allah. Maka qad di sini apa dong maknanya? Faqad huna, maka qad di sini tufidu at-tahqiq, berfaedah tahqiq, pasti, kepastian. Kenapa? Id inna ilmallahi muhaqqaqun yaqiniyun. Id karena inna ilmallahi, sesungguhnya ilmu Allah itu muhaqqaq, pasti. Yakini, yakin, pasti. Jadi di sini ada konteks karena Allah sebagai fa'ilnya, maka qad di sini tidak berfaedah taklil, tidak berfaedah taktsir, tapi berfaedah taukid. Kenapa taukid? Ya karena fa'ilnya Allah. Ba'dama, setelah intaha selesai al-musannifu penyusun yaitu Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah min dzikri alamatil fi'li, dari menyebutkan ciri-ciri fi'il, syara'a, beliau memulai yadhkuru, menyebutkan alamatil harfi, tanda-tanda huruf. Faqal, dan dia berkata, sebelum masuk ke dalam tanda-tanda huruf, apakah ada yang mau ditanyakan tentang qad? Sebetulnya kalau mau ditambahkan satu lagi, qad ketika masuk ke dalam fi'il madhi itu juga bisa bermakna at-takrib, ya. Bermakna sudah dekat. Contoh dalam qomat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu maknanya bukan taukid walaupun masuk ke dalam fi'il madhi, tapi maknanya at-takrib, menandakan bahwa salat sebentar lagi ditegakkan. Karena kalau qad di sini bermakna taukid, kenyataannya kan salat belum ditegakkan, tapi mau. Nah, qad di sini berfaedah takrib, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hisham Al-Ansari dalam Mughni Labib an Kutubil A'arif. Ada yang ditanyakan dulu? Cukup? Kalau cukup, lanjut. Berikutnya adalah wal harfu, dan huruf itu ma la yasluhu, ma, ya, kata la yasluhu yang tidak mampu atau yang tidak bisa, ma'ahu bersamanya, ma, dalilul ismi, tanda-tanda isim, wala dalilul fi'li, dan tanda-tanda fi'il. Jadi huruf itu mudahnya kata yang tidak bisa menerima tanda isim, begitupun tidak bisa menerima tanda fi'il. Setiap kata yang tidak bisa menerima tanda isim dan fi'il itulah huruf. Fadzakara, musannif menyebutkan, anna alamatal harfi, bahwa tandanya huruf, wahiyya, yaitu alamatun adamiyatun, yaitu tanda
ketiadaan. Jadi apa sih tandanya huruf ketiadaan? Tiada apa? Tiada tanda isim, tiada tiada tanda fi'il. Fa innaka maka sesungguhnya engkau idza aradta jika ingin ma'rifatal kalimati mengetahui suatu kata ahiyya harfun amla, apakah kata itu huruf atau bukan, fajarrib maka cobalah alaiha atas kata tersebut alamatil ismi tanda-tanda isim, ya, fa in qabilatha jika kata itu menerima tanda tersebut fahyasmun maka itu adalah isim. Wa in lam taqbalha tetapi ketika kata itu tidak menerima tanda isim itu fajarrib alaiha alamatil fi'li maka cobalah masukkan kepada kata tersebut tanda-tanda fi'il. Fa in qabilat fahya fi'lun. Jika kata itu menerima tanda fi'il, fahya fi'lun, maka itu adalah fi'il. Wa in lam taqbal, tetapi ketika tidak bisa menerima tanda fi'il, wa in lam taqbal alamatil ismi wala alamatil fi'li. Apabila kata itu tidak bisa menerima tanda isim, begitu juga tanda fi'il, fahya harfun, maka itulah yang disebut dengan huruf. Atau mudahnya kalau kata Syekh Zaini Dahlan dalam Mukhtasar Jiddan, huruf itu bagaikan huruf ha. Apa tandanya huruf ha? Tidak ada titik di atas, tidak ada titik di tengah. Kalau kita ingin mengetahui huruf kho, apa tandanya? Titiknya di atas. Kalau kita ingin mengetahui huruf jim tandanya di mana? Di tengah. Tapi kalau huruf ha, apa tanda atau cirinya? Cirinya adalah ketiadaan titik. Sama dengan huruf. Apa ciri huruf? Ketiadaan tanda isim dan tanda fi'il. Mislu semisal hal, lam, fi. Fahadhil kalimatu ats-tsalatsu. Maka tiga kata ini hurufun adalah huruf. Kenapa? Li'annaha karena tiga kata ini la taqbalu syai'an min alamatil ismi. Dia tidak bisa menerima apapun dari tanda-tanda isim. Fala taqbalu tanwin, dia tidak bisa menerima tanwin, wala taqbalu al-alif wal lam, tidak bisa menerima alif wal lam, wala taqbalu jar, dan tidak bisa menerima huruf jar. Hal, bisa nggak kita kasih tanwin? Halun, halan, halin, nggak ada. Bisa nggak dikasih alif lam? Al-hal, nggak bisa. Bisa nggak kemasukan jar contohnya? Min hal, nggak bisa. Maka dia bukan isim. Kama annaha sebagaimana kata tersebut la taqbalu syai'an min alamatil fi'li, tidak bisa menerima sedikit pun dari tanda-tanda fi'il. Fala yasihhu dukhulu qad 'alaiha, tidak bisa dia kemasukan qad. Wala yasihhu dukhulu sin, tidak bisa kemasukan sin. Au saufa 'alaiha, atau saufa kepada kata tersebut. Wala yasihu aidan dukhulu ta'it ta'nis as-sakinah. Gak bisa juga kemasukan ta'nis as-sakinah 'alaiha atas kata tersebut aidan juga. Fanajidu maka kita dapati anna hadhil kalimati bahwa kata-kata ini yaitu hal, lam, fi, ya, ta'ayyana annaha hurufun. Ta'ayyana bisa dipastikan annaha bahwa kata tersebut hurufun adalah huruf. Ya. Wasababu dzalik, dan sebab hal tersebut annaha bahwa kata tersebut lam taqbal alamatil ismi wala alamatil fi'li. Tidak bisa menerima tanda isim, juga tidak bisa menerima tanda fi'il. Dah, di bawahnya mah cuma permisalan. Jadi ditanyakan. Oke, tadribat nomor 56, silakan diisi ya. Diisi sebelum minggu depan, dikirim di WA, di grup. Cuman ada berapa pertanyaan ini? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, nomor 5 nggak usah ya. Nggak apa-apa sih, diterangin aja. Jadi yang pertama kam alamatan lil fi'li. Ada berapa tanda fi'il? Ya, wa ma hiya, dan apa saja? Yang pertama, apa tanda fi'il dan apa saja? Yang kedua, makna qad fi mayali. Apa makna qad pada pertanyaan berikut? Pada kalimat berikut.
Qad khalaqallahu al-kaun. Qadnya berfaedah apa? Qad nomor 2, qad yatafawwaqul kusul. Nomor 3, qad yatafawwaqul mujtahid. Nomor 4, qad ya'tadilul jawwu ghadan. Tuh. Kemudian yang ketiga, ma'alamatul harfi. Apa tandanya huruf? Keempat, akmil, sempurnakan. Wal fi'lu yu'rafu biqad wa. Nomor kelima, jelaskan perkataan Imam Ibnu Ajurum, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Siap nih dikerjain. Sedikit ini. Cuman 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sebelum minggu depan kalau bisa ya dikirim di grup WA. Tulis tangan bisa ya dipoto kemudian, atau ya diketik di Microsoft Word juga bisa. Ya, yang penting dikerjakan. Harus dikerjakan ya. Namanya juga belajar harus banyak latihan. Halo Ustaz. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Ada. Oke, lanjut ya. Adar soal khamis pelajaran kelima. Ini penting. Babul i'rabi, bab i'rab. Yaqulu Ibnu Ajurrum rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Berkata Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, al-i'rabu, i'rab itu huwa adalah taghyiru awakhiril kalim, perubahan akhir kata, liikhtilafil awamilid dakhilati, karena berbeda-bedanya amil yang masuk, 'alaiha, atas kata tersebut. Lafdhon, baik perubahan tersebut lafdhon, nampak, terlihat, au takdirun, atau dikira-kira. Jadi yang namanya i'rab itu apa? Perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata. Dan ini adalah inti daripada nahwu. Karena nahwu itu adalah al-ilmu, ya, yu'rafu bihi ahwalu akhiri kalimatil, atau ahwalu akhiril lughatil arabiyah. Bisa i'raban wa binaan. Jadi yang namanya nahwu itu adalah ilmu yang dengannya bisa diketahui keadaan akhir kata bahasa Arab secara i'rab dan mabni. Itu namanya nahwu. Jadi inti nahwu itu adalah perubahan akhir kata. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih yang menyebabkan keadaan akhir kata dalam bahasa Arab ini berubah-ubah, tidak dalam satu keadaan? Nah, yang menyebabkan perubahan ini adalah amil. Apa? Amil. Bawa lagi. Amil. Ya, amil. Amil itu apa sih? Amil itu faktor, bahasa Indonesianya, faktor. Faktor yang menyebabkan keadaan akhir kata itu berubah. Yang mana faktor-faktor yang menyebabkan keadaan akhir kata dalam bahasa Arab itu berubah itu ada banyak. Ada sekitar 100 faktor. Ya, 100 penyebab yang menyebabkan akhir kata dalam bahasa Arab itu berubah-ubah menjadi marfukah, mansubkah, majrurkah, ataukah majzum. Nah, kemudian perubahan akhir kata ini yang disebabkan oleh amil-amil ini, kadang perubahannya bersifat terlihat dalam tulisan, teks kelihatan perubahannya. Ada yang kadang perubahannya tidak terlihat karena sebab-sebab tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan i'rab. Faqauluhu rahimahullah, maka perkataan beliau Imam Ibnu Ajurum rahimahullah, babu. Nah, ini nggak ada kaitan, tapi secara bahasa Arabnya harus kita pahami. Perkataan beliau, babul i'rabi, babu, ya juzu boleh anak ro'ahu, kita membaca kata bab biraf'i, dengan dirofakkan. Fanakul, kita katakan babu al-i'rabi ala annahu khabarun, karena beliau adalah khabar li mubtada'in mahdzufin, dari mubtada yang dibuang. Takdiruhu, takdirnya, hadza babul i'rabi, ini adalah bab i'rab. Karena babul i'rabi kan idhofah, mudhof mudhof ilaih. Mudhof mudhof ilaih dalam bahasa Indonesia itu frase.
Yang namanya frase itu bukan kalimat sempurna. Ya kan? Bab i'rab itu belum kalimat sempurna. Bab i'rab. Apa maksudnya? Nah, au annahu mubtadaun, atau beliau itu mubtada. Wal khabaru mahdhufun, sedangkan khabarnya dibuang. Takdirnya babul i'rabi sayati au mayati. Jadi sayatinya dibuang, itu khabarnya, khabar jumlah. Atau mayati dibuang. Kenapa dibuang? Ya iktifaan bi hadhil kalimat. Tercukupi dengan kalimat ini. Nah, wa yajuzu, dan boleh an naqra'ahu bin nasbi. Kita membacanya dengan dinasobkan babal i'rabi. Fanaqul, kita katakan baba. Kenapa? Ala annahu maf'ulun bihi, karena ia adalah maf'ul bih. Li fi'lin mahdzufin, karena li fi'lin mahdzufin, dari fi'il yang dibuang. Takdirnya udrus babal i'rabi. Pelajarilah kamu bab i'rab. Au iqra babal i'rab, atau bacalah bab i'rab. Au ma yushabihu dzalik, atau yang semisal itu. Nah, ini yang muttarid, artinya berlaku secara umum. Nah, sedangkan yang jar ini lebih tepatnya syadz, menyimpang dari kaidah. Wa yajuz, dan boleh an naqra'ahu, kita membacanya bil jar, dengan dijarkan. Fanaqul babi ala annahu ismun majrurun, karena ida adalah isi majrur biharfi jarrin mahdhufin, kemasukan huruf jar yang dibuang. Takdirnya udrus fi babil i'rabi. Wa hadzal wajhul akhir, tapi bentuk yang terakhir ini yang dengan majrur, jaizun indal Kufah, boleh menurut mazhab Kufah, mumtani'un indal Basrah, dan dilarang menurut Basrah. Dan yang lebih kuat insyaallah adalah pendapat Basrah. Kenapa? Karena huruf jar itu nggak boleh dibuang, nggak boleh ditakdirkan. Ya, huruf jar itu nggak boleh ditakdirkan. Nggak bisa ujuk-ujuk al-masjidi. Apa al-masjidi? Harus ada huruf jar. Makanya kalau kita mengatofkan antara satu kata dengan kata yang lain yang kemasukan huruf jarnya harus diulang. Ya kan? Salam tu ala Muhammadin. Nggak bisa. Salam tu ala Muhammadin wa Zaidin. Ya. Yang boleh adalah salam tu ala Muhammadin wa ala Zaidin. Menurut mazhab Basrah. Kalau menurut mazhab Kufah ya langsung aja salam tu ala Muhammadin wa Zaidin. Salam tu ala Muhammadin wa Zaidin. Ya. Tapi kalau mazhab Basrah harus diulang. Ini kalau ini ada di dalam kitab Imam Suyuti yang membahas tentang i'rab minhajut talibin. Saya ada kitabnya. Ada nggak ya? Oh ya ada. Di situ itu dibahas tentang masalah ini. Khilafnya panjang. Apakah harus diulangi atau tidak huruf jar itu? Intinya ada khilafiyah. Kufah membolehkan, Basrah tidak membolehkan. Ya. Paham ini? Masing-masing ada hujahnya dari Al-Quran, dari Sunnah, dan seterusnya. Oke. Kemudian al-i'rabu, i'rab itu fil istilah, fil lughah, secara bahasa adalah al-ifsah, maknanya ifsah, menerangkan. Yuqal, dikatakan a'rabas sabiyyu an nafsihi, maknanya afsaha wa abana wa adhar. Maknanya afsaha, menerangkan, abana, menjelaskan, wa adhar, menampakkan. Jadi kalau a'rabas sabi an nafsi berarti anak itu menampakkan, menerangkan tentang dirinya. Gitu. Wa yuqal, dikatakan afsaha al-a'jami, abana kalamahu adhar. Dia menjelaskan, menerangkan perkataannya. Jadi i'rab secara bahasa bermakna afsah, menjelaskan, menerangkan, terang, jelas, pokoknya itu i'rab. Ya. Wal i'rabu fil istilah, sedangkan i'rab secara istilah huwa adalah taghyiru dhabti awakhiril kalim. Taghyir, perubahan, dhabt. Dhabt itu harokat. Awakhiril kalim, akhir kata. Ya, perubahan harokat akhir kata. Atau yang lebih tepatnya bukan harokat aja sih, perubahan keadaan akhir kata. Karena perubahan itu bisa terjadi dengan harokat, bisa juga terjadi dengan huruf. Tapi kalau dobat memang artinya harokat. Jadi perubahan harokat akhir kata. Taghyiru dobti, nah kan di sini dijelaskan taghyiru dobti au tashkil, nah itu kan perubahan syakal harokat awakhiril kalim,
akhir kata, min dhammin dari dhamma ila fathin kepada fathah wa ila kasrin kepada kasrah. Ya. Fal kalimatu maka kata indama ketika yataghayyaru berubah, dhabtu akhiriha syakal akhirnya, misal semisal Muhammadun Muhammadin Muhammadin fahiya mu'rabatun, itulah yang disebut dengan mu'rab. Lianna akhiraha yataghayyar, karena keadaan akhirnya yataghayyar, berubah-ubah. Wa hadza taghayyur, dan perubahan ini yakunu itu ada ala hasabil i'rab, sesuai dengan posisi i'rabnya masing-masing. Kadang ya mu'rab, kadang ya marfu, kadang ya mansub, kadang ya majrur, kadang ya majzum. Oke. Fa'indama naqul, ketika kita katakan ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, salamtu ala Muhammadin. Fanajidu, kita dapati anna kalimata Muhammad, bahwa kata Muhammad fil mithalil awal, pada contoh yang pertama, ja'a Muhammadun, fa'ilun marfu, dia adalah fa'il yang dibaca marfu, pelaku yang dibaca marfu. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu, dan tanda rafa'nya dhammah. Wa najiduha fil mithalil tsani, dan kita mendapati kata Muhammad pada contoh kedua maf'ulan bihi, maf'ul bih, objek. Aku melihat Muhammad, berarti dia menjadi objek dari penglihatan. Kama najiduha fil mithalil tsalis, sebagaimana kita dapati di contoh ketiga, isman majruran, dia adalah isim yang dibaca majrur karena kemasukan huruf jar ala. Falafdhu Muhammad, maka lafaz Muhammad mu'rabun, itu mu'rab. Lianna akhirahu yataghayyar, karena akhirnya baru berubah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ya, Ustaz Rabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya teringat tadi Ustaz yang antum sampaikan itu ya, yang apa namanya, fi itu ya, yang perlu diulang ya untuk alamat jarnya itu. Jadi ada siwat salawat itu yang kalau kita ingat ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Ada yang seperti itu. Ada juga yang diulang lagi, Ustaz. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Cuma setelah alihinya tidak diulang lagi alanya ya, jadi langsung wa ala alihi washabihi wasallim. Ya itu sempat teringat saja itu bentukan itunya. Ya mungkin perbedaan dari situ ya. Terus mungkin out of the topic juga Ustaz Robi. Jadi kalau peletakan salimnya itu di belakang, apakah itu memang ada faktor penegasan ya? Jadi kan sebenarnya bisa aja kita letakkan tuh di awal ya. Allahumma sholli wa sallim, baru kemudian kepada siapanya. Tapi ada juga yang salimnya di belakang. Ya mungkin itu sekilas saja Ustaz. Saya cuma teringat apa namanya sikat itunya. Alam. Jazakumullah khairan. Iya. Jadi iya. Jadi terkait dengan atof, sebenarnya itu ma'tuf sih bahasaannya. Nanti harus dicek ke bab ma'tuf ya. Ke bab atof maksudnya. Lebih jauhnya. Tapi memang masalah huruf jar itu dihilangkan atau tidak memang khilafiyah di kalangan para ulama. Sebagaimana tadi pendapat Kufah dan pendapat Basrah. Dan seingat saya Imam Suyuti juga menguatkan itu boleh dibuang. Ya. Cuman saya lupa di mana ya. Pokoknya dalam kitab ini ada. Ya, At-Taj fi I'rabi Mushkilil Minhaj. Jadi ini kitab i'rab, tapi nggak semuanya ya. I'rab yang i'rab dari kitab Minhajut Thalibin yang ditulis oleh Imam Suyuti. Cuman nggak semua, maksudnya nggak semua perkata dalam Minhaj itu di i'rab, nggak. Ternyata cuman beberapa saja, beberapa kata yang dianggap muskil. Nah beliau itu yang
menjelaskan ini i'rabnya gimana dan seterusnya. Nah, di sini tuh saya pernah baca memang ada penjelasan itu. Ya, cuman di bab apanya saya lupa gitu. Ya intinya itu memang ada khilaf. Kemudian kalau masalah wasallim, ya kenapa apakah dimajukan atau diakhirkan? Saya belum baca literaturnya apakah harus dimajukan diakhirkan, karena ya kebiasaan kalau di tengah-tengah kita kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, contoh. Wasallim itu kan maktuf dari sholli, amr lagi. Ya. Soalnya kalau Allahumma sholli wasallim ala, khawatirnya dia alanya ya betul. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasallim terus wa ala alihi wa sahbihi, khawatirnya ala itu muta'aliknya ke wasallim. Ya. Sedangkan maksudnya sholli itu ke ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dan dan seterusnya. Karena Allah juga bersolawat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Ad-Durrar Al-Mandud itu. Dan beliau jelaskanlah keutamaan solawat kepada Nabi itu berbeda dengan solawat pada keutamaan solawat Allah kepada Nabi dengan umat itu berbeda dengan lafaz yang berbeda juga. Ya, jadi kenapa diakhirkan untuk wa'alanya itu agar maktufnya kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin seperti itu bisa jadi. Walaupun ya kalau secara makna juga wasallim wa ala alihi ya bisa juga secara makna itu ya pasti akan kembali ke lafaz Muhammad bukan kepada wasallimnya. Ya seperti itu sih. Mungkin khawatir saja. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Afwan. Oh ini ada. Jadi dalam kitab ini Imam Suyuti mengatakan qawlu fi asbabil hadath wal ashah hillu hamlihi fi amti'atin wa tafsirin. Qala al-Isnawi hadha tarkibun mumtani'un indal basriyin li'annahu atfun 'ala ad-dhamiril majrur biduni i'adatil jar wa huwa al-mudhaf fa kana yanbaghi an yaqul wa hamli tafsir. Oh ini agak beda sih. Ini masih tentang jar tapi agak beda. Ya nantilah kita cek ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oh ya, tadi nama kitabnya yang ini tadi ya, atas fi i'rab mushkil min hajj ya. Iya. Oh, oke. Iya. At-taj fi i'rab mushkil min hajj. Oke. Oh ya, di sini ada perkataannya begini. Hadzal i'tirad la yahsunu ba'da ikhtiyari Ibnu Malik Syekhil Musannif annahu jaizun wa anna i'adatil jari ghairu lazimatin. Bahwasanya kata Imam Ibnu Malik ya dalam kitab At-Tashil dan Al-Kafi Asy-Syafiyah, kitab aslinya Alfiyah ya. Bahwasanya mengulangi al-jarri, sesuatu yang menjarkan, ghairu lazimatin, tidak mesti. Di dalam ta'liqnya disebutkan wafaqahu ala dzalika jam'un minan nahwiyyin, dan sepakat dengan Imam Ibnu Malik itu sekelompok kalangan ulama dari ulama nahwu. Wa qad dzakartum di tafsil hadhil masalah fi ma'anil Qur'an wa rabbil alam. Ya. Jadi memang ya khilafiyah. Ya, khilafiyah memang khilafiyah. Ada yang mengharuskan mengulangi, ada yang tidak. Contoh nih dalam Al-Qur'an. Yang ini adalah sesuai dengan qiraah sab'ah dalam surat An-Nisa ayat 1. Tasa'aluna bihi wal arhami. Ai wabil arhami. Ba-nya enggak diulang. Langsung wal arhami. Wa ta'wiluha ala ghairil atfi ala dhamir mimma yukhrijul kalama 'anil fasaha fala taltafit ila ta'wil. Itu kata Imam Suyuti. Ya. Jadi intinya Imam Suyuti lebih condong kepada pendapat Ibnu Malik bahwasanya tidak menjadi kemestian huruf jar itu diulang. Jadi boleh salam tu ala Muhammadin wa Zaidin. Tapi menurut Basrah salam tu ala Muhammadin wa ala Zaidin.
Itulah yang menyebabkan kenapa gak boleh babi al-i'rabi menurut Basroh. Karena jari itu harus disebutkan. Huruf jari itu harus disebutkan. Gak boleh dibuang. Kalau kufah boleh. Allahu a'lam. Oke. Berikutnya ya. Wal i'rabu dan i'rab itu diddul bina, lawan dari kata al-bina. Lawan daripada al-bina atau mabni. Famal bina. Apa itu bina? Al-bina huwa adalah luzumu akhiril kalimat, tetapnya akhir suatu kata, halatan wahidatan, dalam kondisi yang satu. Minat tobati, dari harokat. Wala yataghayyaru, dan tidak pernah berubah, ya, itu si albina, bitaghayyuril mauqi al-i'rabi, bitaghayyuri, dengan perubahan al-mauqi, posisi al-i'rabi, i'rab. Jadi walaupun posisi dia secara i'rabnya berubah-ubah, marfukah, mansubkah, majrurkah, majzumkah, dia keadaan akhir katanya, harokatnya gak pernah berubah. Kalau sukunnya sukun terus, kalau fatah ya fatah terus, kalau doma terus, kalau kasroh kasroh terus. Wala al-awamil ad-dakhilati alaihi, dan tidak akan pernah berubah karena masuknya amil-amil atasnya. Jadi walaupun posisi dia i'rabnya berubah-ubah dari marfu ke mansub, ataupun amil yang masuk kepadanya berubah-ubah, keadaan akhir kata daripada suatu kata yang mabni itu tidak pernah berubah. Penting kita memahami ini supaya kalau kita baca kitab, jangan sampai perkara yang tidak pernah berubah malah kita baca dirubah-rubah. Nah, itu. Mislus, misal haulai, ya, jamak dari kata hadza dan hadhihi. Orang-orang ini. Fahiyya kalimatun mabniyatun alal kasri. Maka dia adalah kata yang mabni di atas kasroh daiman, selamanya. Haitsu takul, yang mana engkau katakan, ja'a haulai, ra'aitu haulai, salamtu ala haulai. Kita lihat, perhatikan kata haulai, harokat akhirnya tetap kasroh terus. Ya. Padahal haulai yang pertama dia menjadi subjek, haulai kedua menjadi objek, haulai ketiga kemasukan harf jar. Tapi dengan amil yang berbeda-beda tersebut dia tetap kasroh. Fanajidu, kita dapati, anna kalimat haulai, bahwa kata haulai waradat, terdapat fil amthilati thalathati, dalam 3 contoh di atas, mabniyatan, itu mabni alal kasri, atas kasroh. Kok mabniyatan? Kita dulu. Kita dapati anna kalimat haulai waradat fil amthilati tsalitsata, waradat terdapat fil amthilati tsalitsati, harusnya mabniyatun ya. Di situ di PDF patah ya. Oh, ini sih. Mana sih? Mabniyatan. Harusnya dhammah ya. Khobar anna. Jadi kita dapati bahwa kata haulai yang terdapat dalam 3 contoh di atas adalah mabni. Harusnya dhammah. Khobar anna. Ya, bukan mabniyatan. Kalau mabniyatan jadi opo? Enggak, dia mabniyatun, khobar dari kalimatu haulai. Ya, kan anna isim dan khobarnya itu sadda masadda maf'ul bih, atau sadda masadda maf'ulain. Dia sudah menempati posisi maf'ul dari najidu. Maka mabniyatun yang tepat ya, itu kalau ada yang punya kitab koreksi, itu bukan mabniyatan. Harusnya mabniyatun, khobar dari kalimat. Jadi kita dapati bahwa kata haulai yang terdapat dalam contoh 3 di atas itu mabniyatun, dimabnikan alal kasri, atas kasroh. Wahadzal kasru, dan kasroh ini lam yataghayyar, tidak pernah berubah. Fahiyya, maka ia, kata haulai, fil mitsali awal, pada contoh pertama, fa'ilun fa'il. Wa fil mitsali tsani, pada contoh ketiga, maf'ulun bihi. Wa fil mitsali tsalits, contoh ketiga, ismun majrurun, isim yang dibaca majrur karena kemasukan huruf jar ala. Fal mabniyu, maka mabni itu mithlul mayyit, semisal mayyit, orang yang meninggal. La yataghayyar, tidak akan pernah berubah. Ya, mayit itu kalau dicubit, dicolek, ditusuk-tusuk, ya akan pernah bergerak.
Fal kalimatul mabniyatu, maka kata yang mabni itu benar dimabnikan ala halatin wahidatin, atas satu kondisi saja. La wala tatagayyaru hadhil halatu, yang mana kondisi ini tidak pernah berubah. Fal kalimatu at-taliyatu, maka kata-kata berikut amsi mungdu al-ana aina kalimatun mabniyatun adalah kata yang mabni ala hasabi ma waradat bihi min alamatin. Ala hasabi sesuai ma waradat apa yang terdapat bihi dengan itu ma min alamatin berupa tanda-tanda. Ya. Kalau ada yang begini tuh minnya min lil bayan ya. Ma-nya itu kan mubham nih. Dia isi mausul mubham. Butuh penjelas apa itu min alamatin. Nah itu. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mah kata yang mabni sesuai dari tanda-tanda yang ada. Gitu. Fa amsi, maka kata amsi mabniyatun itu mabni alal kasri, di atas kasroh. Jadi mabni itu lihat akhir kata kan. Wala yataghayyaru, dia tidak akan pernah berubah. Wala yataghayyaru hadzal bina'u, mabni ini tidak akan pernah berubah. Mahma, bagaimanapun taghayyarat al kalimatu, kata itu berubah. Fil jumlati, dalam kalimat. Wa kadzalika, begitu juga mungzu mabniyatun ala dhammi, itu mabni di atas dhammah. Wal ana itu mabniyatun alal fathi. Wa aina mabniyatun alal fathi. Ya. Yaqulu Ibnu Ajurum, Ibnu Ajurum mengatakan al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim. I'rab itu adalah perubahan akhir kata. Fataghyiru, maka perubahan, innama, sesungguhnya, hanya yaqa'u, terdapat ala awakhiril kalim, atas akhir kata. Ingat, i'rab itu inti nahwu. Nahwu itu hanya berkaitan dengan kondisi akhir kata dalam bahasa Arab ketika berada dalam kalimat. Gitu. Jadi nahwu itu membahas keadaan akhir kata bahasa Arab ketika berada dalam kalimat. Beda dengan sorof. Kalau sorof itu ilmu yang mempelajari perubahan satu kata dengan kata yang lain karena adanya makna yang dikehendaki. Maka kalau kita berbicara nahwu, ya berbicara kondisi akhir. Sedangkan harokat sebelum kondisi akhir, itu semua adalah tugasnya sorof. Makanya sini ditegaskan, perubahan i'rab itu hanya terjadi pada kondisi akhir. Maka pada kondisi sakal di awal, di tengah, itu bukan pembahasan i'rab. Bahkan itu bukan pelajaran nahwu. Fattaghiru dhabti awakhiril kalim, maka perubahan harokat akhir suatu kata, khosun, itu khusus, bi'ilmin nahwi, dengan ilmu nahwu. Nah, jelas. Famasalan, contohnya, nakul, kita katakan, yahfadhu tariqun al-Qur'ana fil baiti asron. Ya, yahfadhu, menghafal, tariqun itu tariq, Al-Quran fil baiti, di rumah, asron, pada waktu asar. Fanajidu anna nahwa, maka kita dapat bahwa ilmu nahwu yadrusu al-harfa, itu mempelajari huruf al-akhir, yang akhir, fi kulli kalimatin min hadhil jumlah, pada setiap kata dari kalimat ini. Amma adapun taghyiratu awalil kalimah, perubahan-perubahan yang terjadi pada awal kata, wa wasfiha, ya, dan pertengahannya. Misal qala, qila, qul, qatala, yaqtulu, uqtul, qatala, qatilun, maqtulun, maqtalun, fahiya taghiratun sarfiyatun. Itu adalah perubahan sorof. Takhussu, yang dipelajari secara khusus ilmu sarfi oleh ilmu sorof. Wal maksud, dan yang dimaksud bitaghyiri awakhiril kalim, dengan perubahan akhir kata, taghyiru dhabti awakhiril kalim, yaitu perubahan harokat syakal akhir suatu kata, min raf'in, dari rofa, ila nasbin, menjadi nasab, ila jarin, kepada jar. Wala yuqal, dan tidak dimengerti, an yataghayyara, berubah, awakhiril kalim, akhir suatu kata, nafsuha, itu sendiri, ya. Lakin, tetapi, yataghayyaru dhabtuhu, harokatnya itu berubah.
Paham? Jadi tidak bisa masuk akal kalau akhir kata itu berubah dengan sendirinya. Tetapi ya taghayyar tuh harokatnya berubah. Gak bisa akhir kata itu berubah dengan sendirinya, harokatnya tiba-tiba berubah sendiri. Ya, paham ini? Berarti wala yuqal an yataghayyara awakhirul kalimi nafsaha, itu yang benar. Tidak bisa, tidak, wala yuqal, tidak masuk akal an yataghayyaru itu merubah, itu berubah, an yataghayyar itu berubah awakhirul kalim, kata akhir suatu kata itu nafsaha, dirinya sendiri. Ya, lakin yataghayyaru dhabtuhu, tetapi yang berubah itu adalah harokatnya. Ya, ini di garisin aja dulu, masih belum difahami. Masih belum terlalu difahami maksudnya. Intinya tidak mungkin akhir kata itu berubah dengan dirinya sendiri. Ya, tetapi yang berubah itu adalah harokatnya. Wa yaqulu Ibnu Ajurum berkata, li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha, karena adanya faktor-faktor yang masuk kepadanya. Wa yajibu, wajib an yakuna, itu ada taghyiru akhiri kulli kalimatin, perubahan setiap akhir kata, natijan dihasilkan an i'rabil kalimat, dari i'rab suatu kata, fil jumlah, dalam satu kalimat. Fa indama naqul, ketika kita katakan lan yakuna adz-dzalimu mahbuban, orang zalim itu tidak akan pernah disukai. Fanajid, kita dapati anna al-fi'la yakun, bahwa fi'il yakuna mansubun dibaca nasab, wa amilun nasbi, dan faktor yang menasabkannya ay as-sabab awil al-mu'athir, sebab atau yang memberikan pengaruh. Wal fi'lu adalah fi'il yakunu alladzi yarfa'ul isma, yang merupakan isim. Mana? Afwan. As-sabab awil mu'athir huwa adatun nasbilan. Sebab atau pengaruh yang menyebabkan dia nasab adalah adat nasab lan. Lan. Wa najidu anna kalimat adz-dzalim, dan kita dapati juga bahwa kata zalim marfu'atun dibaca rafa. Wa amilu kok anas bisi. Salah ya. Wa amilu raf'i ay as-sabab awil mu'athir huwa al-fi'lu yakun, adalah fi'il yakunu alladzi yarfa'ul isma, yang merupakan isim. Wa najidu, kita dapati anna kalimata mahbuban, bahwa kata mahbuban mansubatun dibaca nasab, wa amilu nasbi, dan amil nasabnya fiha, di dalam kata itu, annaha waqa'at khabaran, bahwa ia terletak sebagai khobar lil fi'li yakunu, bagi fi'il yakunu alladzi yansibul isma, yang menasabkan isim. Wa min hadhil jumlah, dari kalimat ini, lan yakuna dzalimu mahbuban, najidu, kita dapati anna dhabta awakhiri kulli kalimatin, bahwa syakal akhir dari setiap kata fiha, di dalamnya, yataghayyar, berubah. Hadza taghayyur natijun an sababi i'rabiha, dan perubahan ini dihasilkan karena sebab i'rabnya. Paham dong? Ada yang tanyakan dulu, silakan. Kalau nggak ada lanjut nih. Ini yang penting juga nih. Amma idza kana ikhtilafu dhabti akhir kalimat. Adapun apabila perbedaan syakal akhir suatu kata itu natijan dihasilkan an ikhtilafi lughatin, karena perbedaan bahasa, aw lahjatin, atau dialek, falaisa hadza dalilan, maka ini tidaklah bisa menjadi bukti ala annal kalimata, bahwa suatu kata itu mu'rabatun mu'rab. Jadi kalau ada akhir katanya berubah-ubah, tapi bukan karena amil yang masuk, tapi karena memang dia logohnya bisa begini, bisa begini, bisa begitu. Ya. Maka itu bukan dalil bahwa dia adalah mu'rab. Misal haitsu. Haitsu asalnya dhammah. Kita biasa bacanya dhammah. Fa ba'dul Arab, tapi sebagian orang Arab, ya beniha ala dhammi, dimabnikannya di atas dhammah, hakadza haitsu. Ini yang banyak. Wa ba'dhum, dan sebagian orang Arab, ya beniha, memabnikannya al fathi, haitsa.
Wa ba'duhum, dan sebagian ulama juga ya beniha ada yang memadingkannya alal kasri di atas kasroh. Hakadha haitsi. Wa ba'duhum yakul hautsu. Jadi harokat itu berubah-ubah, haitsa, haitsu, haitsi, bukan karena faktor amil tapi karena perbedaan bahasa atau dialek yang terjadi antara orang Arab. Maka perubahan itu bukan disebut i'rab karena tidak didasari oleh amil. Fa kalimatu haitsu mabniyatun, dia mabni jelas ala anna akhiruha yataghayyar, karena kondisi akhirnya tidak pernah berubah. Ghairu anna hadha at-taghyir laysa natijan an i'rabi aw i'rabihan lil Qur'an aw an awamil dakhalat 'alaiha. Jadi hanya saja perubahan ini tidaklah dihasilkan dari i'rab atau dari faktor-faktor dakhalat 'alaiha yang masuk kepada kata tersebut. Tetapi itu taghayyuru lughatin wa lahjatin, perubahan secara bahasa dan dialek saja. Fi nutqil Arab, dalam pengucapan orang Arab. Wal ibratu, yang dianggap bi ikhtilafi dhabti awakhiril kalim, dengan perubahan syakal akhir suatu kata, suatu kalimat, min ajli ikhtilafil awamil, karena adanya perbedaan amil yang masuk. Allati dakhalat, yang telah masuk, faghayyar, dan merubah dhabtul akhir, syakal akhir. Paham tuh? Ada yang ditanyakan, silakan. Minum dulu. Tidak ditanyakan? Oke, lanjut ya. Sampai tamat bab ini. Wa yaqulu Ibnu Ajurum rahimahullah. Ibnu Ajurum rahimahullah mengatakan lafdzun au takdirun, baik secara lafad atau takdir. Lafad artinya terlihat, takdir dikira-kirakan. Yuhtamal, itu ada kemungkinan an yarji'a, kembali qauluhu, perkataannya lafdzun au takdirun, ila qaulihi, kepada perkataannya musannif, li ikhtilafil awamil. Jadi bisa jadi yang dimaksud terlihat dan tidak terlihat itu adalah amilnya. Ada amilnya yang terlihat, ada amilnya yang tidak terlihat. Wa yakunul makna, sehingga maknanya annal awamila qad takunu malfudhatan, bahwa amil itu terkadang terlihat, ka'an yuqal, sebagaimana dikata misal inna wa akhawatuha, kan kelihatan kan, inna zaidan qaimun, innanya kelihatan. Wa huruful jar, ya, huruf-huruf jar, wa qad takunu muqaddaratan, dan bisa jadi amil itu dikira-kirakan. Amil ya. Kalau ini kembalinya kepada apa? Kembali kepada amil. Ka'an yuqal, sebagaimana dikatakan, madza ta'kul, apa yang kamu makan? Fatakul, terus kamu jawab asalan, madu. Itu kan dibuang amilnya. Takdirnya akilun asalan, aku memakan lebah, madu. Nah, kalau jawab asalan doang boleh nggak? Ya boleh, karena sudah ada indikator atau ada tanda yang bisa difahami bahwa ada yang dibuang. Nah, ini maksudnya si amilnya dibuang, si akilunnya. Fal amil fi asalan, maka amil dalam asalan wa fi'lun muqaddar, adalah fi'il yang ditakdirkan. Dalla alaihi al-fi'lu al-awwal, yang ditujukan oleh fi'il yang pertama, al-mawjud fi soal, yang ada pada pertanyaan, yaitu madza ta'kul. Itu kemungkinan pertama kalau lafdzun atau takdironnya kembali kepada makna amil. Wa yuhtamal, dan ada kemungkinan an yurja'a, dikembalikan, ya, atau an yarji'a, kembali qauluhu, perkataannya lafdzun atau takdirun itu, ila qaulihi, kepada perkataan taghyiru awakhiril kalim. Dan ini yang paling banyak ditetapkan oleh para ulama. Wa yakunul makna, sehingga maknanya anna taghyiru awakhiril kalim, bahwa perubahan akhir kata itu qad yakunu zahiran malfudhun, terkadang nampak jelas terlihat, misal yashrobu torikun labanan. Jelaskan yashrobu bu, torikun kun, labanan nan. Semuanya kelihatan jelas dalam teks. Fanajidu, kita dapati anna dhabtu akhiri kulli kalimatin, bahwa syakal akhir setiap kata itu qad taghayyara, telah berubah. Yang pertama dhamma, yang kedua dhamma, yang ketiga fathah.
Wa taghayyuru huna zahirun. Maka perubahan di sini zahir, nampak jelas. Wa huwa ad-dhammatu, yaitu dhamma ala akhiril fi'li, pada akhir fi'il yashrabu. Wa dhammatu aidun, dan dhammah juga ala akhiril fa'il, atas akhir fa'il. Wal fathatu, dan fathah ala akhiril maf'ul bi, di akhir maf'ul bi labanan. Fa'alamatul i'rabi huna syai'un zahirun. Maka tanda i'rab di sini syai'un zahirun, sesuatu yang sangat nampak jelas. Waqad yakunu taghyiru dhabti awakhiril kalim, dan terkadang perubahan syakal akhir suatu kata itu muqaddarun, ditakdirkan, kira-kirakan. Idza kana al-harfu al-akhir, apabila huruf terakhir itu min hurufil illati thalatha, termasuk huruf-huruf illat yang 3, wahya, yaitu al-alif wal waw wal ya. Alif, waw, ya ini disebut dengan huruful illah, huruf illat, huruf yang berpenyakit. Semisal safara Mustafa, ra'aitu Mustafa, salamtu alal Mustafa. Sama semua, Mustafa, Mustafa, Mustafa. Fanajid, kita dapati anna lafdhu Mustafa, bahwa lafaz Mustafa fil mithalil awal, pada contoh yang pertama, fa'ilun marfu'un, fa'il marfu', wa alamat raf'ihi ad-dhamma al-muqaddarah. Tanda rafa'nya adalah dhamma yang ditakdirkan. Wajah fil mithali tsani, dan ada pada contoh kedua maf'ulan bihi mansuban, maf'ul bihi mansub, wa alamatun nasbi, tapi tanda nasabnya al-fathatu al-muqaddarah, fathah yang ditakdirkan. Wajah fil mithali tsalis isman majruran, wa alamatu jarhi al-kasratu al-muqaddarah. Falafdhu Mustafa, maka lafaz Mustafa fil amthilati tsalatsa, pada ketiga contoh tersebut mu'rabun, itu dibaca mu'rab, li'anna akhirahu yataghayyaru taqdiran, karena akhirnya berubah secara dikira-kira. La tadharu alaihi al-harakat, tidak nampak di atasnya harakat, baik ad-dhammatu wal fathatu wa ismul ganjil. Ad-dhammatu fathul kasratu. Wa mithal safara Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, salamtu ala Muhammadin. Jadi Mustafa itu mu'rab, ya, mu'rab, bukan mabni. Cuman harokatnya nggak bisa muncul, ya, itu saja. Tapi dia mu'rab, bukan mabni. Mustafa itu. Falafdhu Mustafa, maka lafaz Mustafa fil amthilati tsalatsa, pada contoh 3 di atas, mu'rabun, itu mu'rab, li'anna akhirahu, karena akhir kata Mustafa yataghayyaru taqdiran, berubah secara takdir, ya, secara dikira-kirakan. La tadhur alaihi al-harakat, tidak nampak atasnya harakat, ad-dhammatu wal fathatu wal kasrah. Ya, misal safara Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, salamtu ala Muhammad. Falafdhu Muhammad fil amthilati thalathati mu'rabun. Jelas ya kalau 3 contoh di atas mu'rab, li'anna dhabtu akhirih yataghayyaru lafdun, karena syakal akhir suatu kata itu berubah-ubah secara lafaz. Haitsu ja'a marfu'an fil mithal awal, karena yang pertama datang sebagai marfu, ya, Muhammad, wa ja'a mansuban fil mithal tsani, wa ja'a, dan ada dibaca nasab dalam contoh kedua Muhammadan. Wa ja'a majrurun fil mithal tsalits Muhammadin, wa hadza ma'na lafdun au taqdir. Paham? Lafdun au taqdirun. Jadi kalau takdiran itu harokat, dia berubah keadaan akhir katanya, tapi perubahan itu tidak muncul. Kenapa? Karena ada sebab-sebab tertentu. Di sini contohnya, kenapa pakai contoh ini, Mustafa. Nah, ini adalah isim manqus. Ya. Ada yang ditanyakan dulu? Kemudian lanjut dulu ya. Ma huruful illat, apa itu huruf illat? Al-jawab, huruful illat hiya al-alif wal waw wal ya. Huruf illat itu 3, al-alif, waw, dan ya. Ma asyadu huruful illati quwatan fi illatiha. Huruf illat manakah yang paling kuat dalam keillatannya? Al-jawab, al-alif asyadu huruful illat quwatan fi illatiha. Alif itu huruf illat yang paling kuat dalam keillatannya. Li'annahu la yadharu alaiha dhammatun wala fathatun wala kasrah. Karena isim manqus atau yang diakhiri oleh huruf itu, ya, sama sekali tidak bisa muncul baik dhammahnya, fathahnya, ataupun
kasroh. Kayak Mustafa, bisa nggak Mustafa yu, Mustafa yi? Nggak ada, Mustafa ya Mustafa aja. Amal wawu wal ya, adapun wawu dan ya fa aqallu min alif illat, lebih sedikit dibandingkan alif secara illat. Li'anna al-fathata tadhharu 'alal wawu wal ya'i. Karena fathah itu bisa muncul di atas wawu dan ya. Taqulu, kamu katakan, lan yanju adz-dzalimu lan yaqdiyal 'adilu bidzulmin. Ya. Nah, ini jarang. Wa taqul aidon, dan kamu katakan nasahtu al-qadhiya. Berharokat kan? Wala tadhharu ad-dhammatu wala kasratu. Dhamma dan kasrah itu tidak akan muncul alal ismil mankus, di atas isim mankus selamanya. Ay alismul mu'rabu al-muntahi biya'in lazimatin. Isim yang dibaca mu'rab yang berakhir dengan ya yang bersifat tetap, ghairi musyaddadah, tidak bertasydid, ya. Qablaha kasratun, sebelumnya kasrah, takul, engkau katakan ja'al qadi salam tu al qadi. Haitsu taqdiru. Ya, tidak nampak dhamma kasroh di atas isim mankus. Isim mankus itu alismul mu'rab, isim yang dibaca mu'rab, al muntahi yang berakhir biya'in lazimati, dengan ya yang tetap, ghairi musyaddadati yang tidak tasydid. Qablaha kasratu, sebelumnya kasroh. Takul, engkau katakan ja'al qadi salam tu alal qadi. Ya, di situ sebelum dot, setelah dot ada ya lazimah yang sebelumnya kasroh, maka ini namanya isim mankus. Isim mankus itu pokoknya isim yang diakhiri oleh wawu atau ya dan sebelumnya harokatnya sesuai. Haitsu tuqaddaru ad-dhammatu 'alal qadi. Yang mana dhamma itu ditakdirkan di atas qadi. Contoh pertama. Ya, ja'al qadi salam tu 'alal qadi. Yang mana ditakdirkan dhamma di atas qadi di dalam contoh pertama, wa tuqaddaru al-kasratu, dan ditakdirkan kasrah fil kalimatil qadi di kata qadi bil mithal akhar, pada contoh ke yang lain. Tapi kalau nasab maka dia muncul. Ya, lan qadiya. Nah, berikutnya lakin hal tuqaddaru ad-dhammatu wal kasratu huna li thiqal am li ta'adzur. Tetapi apakah dhamma dan kasrah di sini ditakdirkan karena berat sikol atau ta'adzur? Mustahil berharokat. Al jawab tuqaddaru ad-dhammatu wal kasratu fi kalimatil qadi li thiqal. Maka ditakdirkan harokat dhamma dan kasrah pada kata qadi, tujuannya memberatkan. Li'anna yumkin antakula, karena bisa dijadikan perkataan ja'al qadiyu lakinnaha tsaqilatun, tetapi itu adalah berat. Wa yumkin an taqul marartu bil qadi walakinnaha tsaqilatun aidon. Ya. Jadi kalau isi mankus, yaitu yang diakhiri oleh ya atau wawu, dia thiqal, berat. Disebut berat itu karena dia bisa saja diharokatin. Contohnya marartu bil qadi, bisa. Cuman karena berat maka disukunkan jadi bil qadi. Itulah isi mankus. Jadi alasannya nggak muncul harokatnya kenapa? Berat. Nah, mal farqu baina ta'adzuri wa thiqal. Apa perbedaan antara ta'adzur dan thiqal? Jawabnya al farqu baina ta'adzur wa thiqal. Perbedaan antara ta'adzur dan thiqal, anna ta'adzur yakni istihalati nutqi bila harakat. Ta'adzur thiqal itu artinya ta'adzur ta'adzur yaitu istihalatan nutqi bila harakat. Mustahilnya mengucapkan harakat. Gak bisa kita mengucapkan harakat kepada alif. Fahuwa amrun ghairu mungkin, itu perkara yang tidak mungkin. Amma thiqalu fayani anna nutqa bil harakat mungkin. Adapun misqal adapun sakol berat, fayani yakni anna nutqa bil harakati mungkin, bahwa mengucapkan harakatnya itu mungkin. Ya, contohnya
Contohnya ja'al qadiyu itu bisa qadiyu. Cuman karena berat disukunkan jadi ja'al qadi. Maka qadi fa'ilun marfu'un walamatu rafi dhammatun muqaddarah. Dhamma yang ditakdirkan mana amin duhuriha yang enggak bisa muncul itu dhammahnya kenapa? Thiqal, berat. Disebut berat karena bisa dimunculkan harokatnya ja'al qadiyu. Cuman berat, karena berat maka disukunkan. Beda dengan ta'adzur. Kalau ta'adzur itu mustahil bisa mengucapkannya dengan harokat. Paham ya? Oke. Ada yang ditanyakan? Jadi intinya bedanya ta'adzur sama thiqal. Kalau thiqal itu bisa diucapkan harokatnya cuman berat. Kalau ta'adzur itu mustahil sama sekali diharokatin. Ta'adzur itu hanya ada pada fiil. Kalau fiil yang diakhiri oleh alif, sa'a, yas'a, ya, dan sejenisnya. Sedangkan kalau fiil huruf akhirnya adalah ya atau wawu, maka dia ketika apa? Kalau isim mankus ketika rofa dan jar itu nggak muncul harokatnya, afwan. Isim mankus ketika rofa dan jar tidak muncul harokatnya. Contoh ja'al qadi, marartu bil qadi. Alasannya kenapa? Berat. Ja'al qadiyu berat. Qadi setelah kasrah di domah qadiyu berat, maka dihilangkan ya-nya, diganti sukun. Oke. Kalau ta'adzur itu mustahil. Ya, Mustafa, Mustashfa gak bisa berharokat sama sekali alif itu dalam bahasa Arab. Allahu a'lam bishawab. Ya, paham tuh? Ini paham ini tentang masalah i'rab ini. Jadi saya sekali ingin menegaskan, jadi i'rab yang dimaksud itu adalah apa yang dimaksud lafdzun takdirun itu adalah perubahan akhir katanya, ada yang nampak jelas Muhammad dan Muhammadun Muhammadin, ada yang ditakdirkan gak bisa muncul kayak Mustafa, Mustashfa, ya itu gak bisa diharokatin sama sekali. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, itu ditakdirkan perubahannya ya. Mustafa, Mustashfa. Dia berubah tapi perubahannya ditakdirkan, gak bisa keluar karena sebab ta'adzur. Itu yang dimaksud dengan lafdhan au takdiran. Oke. Allahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang masih bingung silakan ditanyakan di grup. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Jazakumullah khairan.